Ya. Jadi Al-Baqarah ayat 97, julukan untuk malaikat Jibril itu juga seperti Ruh Al-Amin, Ruh Al-Qudus. Dan bisa juga disebut juga ketua para malaikat atau julukan atau pemimpin. Itu sih. Kenapa emang itu? Lanjut. Ini yang dibawa Israel. Israel itu ini Israiliyat, Ikhwan. Tapi kenapa membahas malaikat ya, harusnya keimanan ya, aku sentuh Itu bang. dia mau kuasai Bunda nggak apa-apa. Silakan lanjut. Jangan ya. Ini kan Saya tadi ini. udah bilang Bunda bahwasanya itu saya itu sudah mulai goyah dengan keimanan saya di Kristen gitu Bunda. Nah, oke, sebelum ke malaikat lagi, coba kabari kami goyahnya di bagian apanya? Tadi malam itu saya debat sama pacar saya itu Bang. Mm-mm. Menjelaskan tentang ayat ini. Ini menarik. Ayat Ar-Rahman 19 sampai 21 dan ayat An-Niyah ayat 30 apa? Surah Ar-Rahman ayat 19 dan 21 dan surah Al-Anbiya ayat 33. Ini juga ya, sakti juga ya calon istri lu ya. Keren. Iya, itu dia apa Bang? Berambisi Bang mau masukkan saya Islam diajari tentang kebenaran-kebenaran, dikasih tahu dikasih tahu tentang kebenaran dalam Al-Qur'an. Mantap. Oke, nah terus goyang di imannya itu di bagian apanya gitu? Di bagian apanya? Iya Bunda, di mute noise Bunda, suara Bunda noise. Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Kores itu yang noise bang. Marajal Bahraini Jal Maksudnya Tokian. itu kan memang ada kan di apa? Ya ada bang. Itu kan memang ada kan. Dia membiarkan laut mengalir Samudra Atlantik dan Pasifik itu kan. dan tidak bercampur, betul. Ya, Bunda Rama aja dulu. Bunda Rama sama Bunda Rama, Horma. Lanjut aja, ini aku buka datanya ini. Kamu yang noise ya? Siapa yang noise? Terus Al-Anbiya ayat 33 itu maksudnya kan memang benar kan? Al-Anbiya. Iya, betul. Jadi Allah lah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarnya. Jadi baru-baru diketahui di dunia sains sekarang, matahari itu juga berevolusi selain berotasi. Sebagaimana bulan berevolusi kepada bumi, maka matahari juga berevolusi. Revolusinya matahari ini adalah kepada inti galaksi, yang dimana galaksi kita itu Bima Sakti. Jadi berputarnya di situ kalau matahari. Gitu, my bre. Oh, jadi gitu Bang. Itu noise perbaiki dulu headsetmu, Kores. Noise bang. Oh iya, Kayak hujan. Bagus. Oh, jadi gitulah Bang ceritanya Bang. Semoga cepat dapat hidayah bang ya. Amin. Lagi belajar dulu Bunda. mau sama calon istrinya mau nikah kapan? Udah rencana nikah belum? Lagi perdebatan agama, tapi tentang kebenarannya itu semua yang disebutkan tuh ada di dalam Al-Qur'an. Itu yang menggoyahkan agama saya Bang. Makanya saya memperkuat mencari kebenaran itu Bang. Maksud saya gitu. Alhamdulillah. Jadi mau kita jelaskan bagaimana sang calon istri ini mengarahkan bahwa Al-Quran itu kebenaran melalui tanda-tanda yang ada di kitab orang-orang terdahulu atau di kitabnya orang Kristen. Mau nggak dijelasin lewat situ? Boleh sih Bang. Inilah dua ayat ini Bang yang menguatkan saya. Ar-Rahman ayat 19 dan 21, Al-Anbiya ayat 33. Dan ada satu lagi Bang. Itu ayatnya apa ya Bang? Boleh. Yang tentang manusia hanyalah tercipta dari air mani itu Bang. Ayat apa Bang? Kayak pernah dengar gitu Bang. Oh, holakoh itu ya. Itu favoritnya Ustadz Sugi itu. Itu salah satu kebenaran juga kan Bang? Betul. Nah, kalau misalnya ini kan udah mantep nih, udah membenarkan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran gitu. Nah, masih ada yang menghalangi kan untuk bersyahadat, memantapkan iman di dalam Islam. Nah, gue pengen tahu
apalagi yang masih bimbang gitu, bagian mananya, supaya gue bisa bridging ke Gurunda gitu loh. Kalau kami kan bang, dalam hal seperti itu bang, sakral bang, maksudnya dalam keluarga gitu bang, harus pertimbangan itu harus kuat. Iya. Kalau Oke lah, kalau misalnya belum tahu apa yang masih dibimbangkan, apa yang masih ditakuti, ini kita ngobrol aja santai supaya lanjut ya. Tadi kan yang surah Al-Anbiya udah gue jelasin tuh mengenai revolusinya matahari terhadap galaksi Bima Sakti. Nah, untuk yang ini calon istrinya udah ngasih bukti belum? Yang surah Ar-Rahman ayat 19 sampai 21. tentang air laut itu, Iya, udah ngasih bukti belum? udah dia kan malam itu dibuka datanya di Sains kan, ditunjukkannya di YouTube itu Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik itu memang di eksperimen itu disatukan di dalam wadah itu kan memang nggak bisa menyatu. Jadi situ makin menguatkan saya bang dalam ajaran Islam ini. Kalau yang di YouTube-nya dikasih lihat nggak lautnya memang benar-benar terpisah? Ya memang warnanya pun beda. Yes. Ya kalau gitu ya udah mantep lah. Jadi siapa lagi yang bisa menyatakan kebenaran seperti ini 1400 tahun yang lalu jika bukan Tuhan yang Maha benar dan Maha suci, Allah Subhanahu wa taala, kayak begitu. Dan Al-Qur'an itu menariknya Horma, semua perkataannya itu terbukti dan bisa dibuktikan oleh orang-orang yang hidup di zaman apapun. Karakter manusia, sainsnya gitu kan, lalu hukum-hukumnya yang tetap dijalankan oleh umat muslim sampai sekarang, kemudian moralitas yang bisa diterapkan oleh seluruh manusia semua zaman gitu. Dari siapa lagi ini kalau bukan dari Tuhan yang Maha benar lagi Maha penyayang, Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kitab-kitab yang terdahulu yang hukum-hukum yang ada di sana, sejarah tinggal sejarah, cerita tinggal cerita, tidak bisa diterapkan lagi di sekarang dan kalah oleh perkembangan zaman, kayak gitu. Normal? Ada yang mau ditanyain selain ayat ini? Waduh. Dia terguncang sampai terlempar ke bawah ya. Terlempar dalam fakta. Nah, sambil menunggu Horma naik atau kawan-kawan Kristen yang lainnya, silahkan bintang baru kita, penyair modern, Kaisar Nero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Marah. Oke teman-teman, kencangkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Islam agamaku, tauhid bertahta teguh. Allah Tuhanku, Muhammad Nabi Rasulku, Al-Quran kitab suciku. Saya Kaisar Nero Juntak bertuhta. Yuk kencangkan tap-tap layar agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas dan share. Juga saya sendiri ya, jangan lupa di follow. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Katolik, Protestan, Oneness yang menuhankan sampah daur ulang, penyembah kayu illegal lodging. Jika merasa akademis dan akademis, kau boleh naik dengan penuh optimis. Tapi jika comor kaum dan menangis, mending kau turun dan makan lanceng tumis. Yang naik diskusi jangan tantrum, kesurupan serangan jantung atau gangguan kejiwaan. Diskusi bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik, narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Jangan menggunakan asumsi potongan terasi, kontrasepsi, cek cokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber di sini akan memberi dedikasi dan viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat,
tanpa ajaran sesat. Seperti kata Bang Zuma malam ini, wejangan vitamin yang penuh gizi. Naik ke atas jangan cuma bawa gigi, bawalah akal dan otak dengan isi. Kalau otaknya cuma berisi 2 biji, kau turun minum kopi campur tepung kanji. Inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Selain pencuri, pendusta, dan plagiat, kalian juga disebut bani babi yang sesat. Oleh sebab itu, dengarkan Bang Zuma bernubuat, turun, colok, dan jilat pendeta kau punya pantat. Diskusi di atas jangan terlalu bego, seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis, macet, bubuk, dan mogok-mogok, terkena tampol masih mau kau datang besok. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima. Dan selamat bingung buat kalian yang masih koar-koar, seperti ODGJ mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Mantap, brother Kaisar. Kok sepi sih? Tet 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 tet. Jadi siapa yang framing tadi? Dari bawah saya hampir 1 jam di sini. Banyak banget yang framing kalian ya. Aku kasih paham sama kalian noten-noten ya. Nggak usah di framing kami di sini. Apalagi Bang Zuma. Fakta lahirnya Gurunda Zuma Mukminin. Terang dan jelas bertuah lazim. Cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim, perkasa tangguh sejak di dalam rahim, tersohor di langit bumi sampai maritim. 1000 kafir menyerang Gurunda Zuma dengan tahrim, dia tak gentar, sosok perkasa pria muslim. Kalau cuma mau nawari akal bulus dengan isi otak kau yang tetanus, semua dogma doktrin yang kau cetus, ajaran sesatnya Paulus, kami cukup tertawa dan ora urus. Nabi Rasul kami satria perkasa dan dermawan, berjuang di dalam Islam melepaskan perbudakan, hancurkan berhala, membumi hanguskan, mewujudkan samawi, mensyiarkan satu Tuhan. Jangan berharap masuk di surga Islam jika hidupmu masih menyembah pohon palam. Bertaubat dan syahadatlah dengan kalam agar hidupmu tidak kekal di neraka jahanam. Allah adalah Tuhan kami, ikrar bersaksi dengan tuntunan Al-Quran kitab suci. Jika kalian hanya berharap dan bermimpi untuk menghirup aroma surga pun kau tak diberi. Kalau naik ya, jangan tantrum ngomong tidak beres dengan nyerocos framing dan asumsi stres. Kupastikan kau ditampol Om Handi Celebes, dibubuk dan digiling Pangeran Kores. Auto isi otak kau berserak menetes dan merembes. Jangan tawarkan ajaran sesatmu pada kami kalau Tuhannya mati di kayu terpatri. Jika cuma omongan Paulus yang kau tawari, lebih baik kami baca majalah Nova dan Kartini. Pada mulanya adalah makan ikan goreng masak di gongseng. Setelah dimakan kepala pun mulai oleng, seperti kutukan Bang Zuma, fix kau teleng dan beleng-beleng. Stay tune. Ada burung dasar si Kaisar. Oke, ini ada tepis Muslim apa Kristen tepis. Ini kita udah 2 kali dikibulin ya, si pendeta ini 2 kali nantang, 2 kali ngejanjiin, dan 2 kali tidak datang guys ya, tidak datang. Tadi ada di bawah udah saya jambak, saya 3 kali jambak nggak naik, itu saya udah jambak ya, padahal dia nonton di bawah itu terus ya. Jadi bukan salah kita, cuma emang mungkin mereka kelakuannya seperti itu ya, ngejanjiin tapi ya namanya ular beludak ya. Nggak paham juga saya kenapa dia nggak berani, padahal dia yang nantang, dia yang ngejanjiin, dan dia yang ingkar ya. Ya, buat teman-teman Kristen yang masih mau diskusi silakan naik ke atas ya. Bang siapa tadi yang goyah imannya tuh karena pengen nikah, tapi mudah-mudahan boleh naik 2 orang. Boleh naik 2, saya turun. Kalau kalian nggak sanggup 1 lawan Bang Handi ataupun lawan Bunda Rama atau Pangeran Kores, saya turun 2 lawan 1 di Jabani naik. Kalau ada yang mau naik 2 naikkan saja, host. Saya turun di bawah dengan teman-teman. Jangan 2, 1 aja belum ada. Ya, lalu lula Muslim apa Kristen? Lalu ya ternyata lalu terlempar ya, kita cari lagi. Terlalu banyak yang minta naik tapi kebanyakan yang muslim. Mau jadi narasumber kali ya, nggak apa-apa, naik aja kalau mau jadi narasumber. Oh ini ada di bawah Horma ya, Horma bentar ya, ini Riyadi muslim apa Kristen?
Oh, Horma mungkin jaringannya nih. Kita naikin lagi. Ya, Bang Horma, selamat pagi. Ya udah pagi ya. Ya, udah mau pagi ini. Gimana, Bang Horma? Mau syahadat sekarang? Kalau sekarang belum lah bang, masih. Oh ya udah, belajar aja dulu ya, Bang. Belajar dulu, Bang. Abang tanya-tanya dulu aja, silakan. Soalnya apa bang ya? Masih butuh persiapan bang. Osma, Iya. pernah nggak kau ditanya oleh pacarmu, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Kalau pacarmu nanya gitu, lu jawab apa sama dia? Sering. Apa lu jawabnya? Kalau saya bilang Tuhan, pasti jawabannya di ayat itu. Yesus itu hanyalah utusan. Apa ya ayatnya itu? Lupa. Yohanes 17:3, Yohanes 5:30, Yohanes 14:28, Yohanes 11:41, banyak banget. Terus kalau kau sudah mengetahui Yesus utusan Tuhan, kenapa masih menuhankan Yesus? Nah, disinilah bahwasanya saya ingin belajar bang, mencari kebenaran dalam Islam. Mudah-mudahan. Makanya belajarnya terlalu jauh. Masalah Tuhan aja dulu, yang mana yang pantas disembah, gitu aja dulu. Kalau sudah mengenal Tuhan yang benar, baru mencari bagaimana menyembah Tuhan itu. Nah, bagaimana syariatnya menyembah itu, hukum-hukumnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Baru sampai kepada fikih seperti malaikat, tugasnya apa, dan seterusnya. Gitu bang, lanjut res. Iya. Ya, tapi satu Bang Horma, kalau di sini ya, terutama di APII, kalau misalkan ada orang yang mau syahadat itu harus benar-benar kirim dulu KTP-nya, ya, kirim dulu fotonya, gitu kan. Jadi kesannya nggak ada istilah main-main ya. Harus siap dengan itu. Kalau misalkan nanti diminta KTP, harus siap ngasih KTP ya. Ya seandainya saya besok ikrar syahadat kan saya on cam juga bang. On cam lah, harus on cam. Kalau nggak on cam nggak sah. Bukan nggak sah syahadatnya, tapi pasti akan di-framing. Wah itu tipu-tipu itu. Nah selain on cam harus ngirim KTP, Bang. Harus ngirim KTP. Kalau ada yang dekat di sini apa? Kalau ada di sini orang Batam, Orang mana? orang Batam. katanya. Ini Bang Kuang, nggak ada ya orang Batam di sini, Bang Kuang. API Di seluruh provinsi Kepri ada, dan Pak. kabupaten kota kami ada. Itu Orma. Iya, Bang Api Batam itu kan ada juga ya. Ada, API Kepri ada. Gampang. Ya, Bang Orma gimana Bang? Ada yang mau ditanyakan lagi soal Islam? Yang di bawah ini loh bang, awak mau mualaf pun dihujat-hujat kayak gini bang. Abangku. abangku. Kami sebagai narasumber muslim tidak pernah menghiraukan live chat abangku. Bukan berarti kami tidak melihat, tetapi memang ada banyak kepala di bawah sana yang mengeluarkan statementnya masing-masing abangku. Kita tidak bisa menahan mereka dengan typingan mereka. Adapun kesalahan-kesalahan dari typingan mereka, Alfi aja ya yang mewakili mereka untuk permohonan maaf ya. Jadi silakan abangku bertanya soal keislaman, apa yang bisa kami jawab, apa yang tidak bisa kami jawab, itu bagian dari keterbatasan kami. Itu Bang Orma, silakan. Iya. Satu lagi bang, saya ragu tentang Tritunggal itu bang. Di dalam Alkitab tidak ada satupun ayat yang mengajarkan tentang Tritunggal itu bang. Jadi kayaknya seolah-olah Tritunggal itu hanya buatan-buatan sendiri bang, suka-suka hati. Itu yang membuat saya menjadi ragu. Oke, jadi abang meragukan soal konsep ketritunggalan Elohim. Ya silakan. Saya nggak pernah mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan lagi tentang kebenaran di dalam Al-Quran bang. Ya, Bang Kores masih nyimak Bang Kores?
Udah pada tidur semua? Apa gimana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan zatnya pada surah Al-Ikhlas, Bang. Bahwa Allah itu Ahad, Allah itu satu. Lalu Allahus Samad, tempat bergantung segala sesuatu, Bang. Tempat bergantung segala makhluk, tempat segala makhluk itu meminta. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, lalu Allah itu memiliki sifat wujud. Itu kita tampaknya agak dalam, namun Allah itu dimaknai wujud artinya ada, dan mustahil Allah itu adam artinya ketiadaan. Mustahil Allah itu tiada. Nah, dan Allah itu laisa kamitslihi syai. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Begitu abangku. Allah itu ada tanpa diadakan dan keadaannya pun tidak mengalami ketiadaan. Allah itu ada tanpa membutuhkan arah dan tempat. Allah itu ada tanpa diadakan, sekali lagi saya katakan, dan Allah itu ada tanpa mengalami ketiadaan. Adanya Allah itu tanpa membutuhkan arah dan tempat. Nah, itu yang kami pelajari di dalam kitab Tauhid kami, Bang, Aqidatul Awam. Lebih dan kurangnya nanti kita bisa lebih dalam lagi apabila Bang Hormanya sudah siap menampung materi-materi ketauhidan Allah itu. Kalau arsy dan kursi itu diketahui nggak Bang tempatnya di mana Bang? Oh, itu bisa dijelaskan itu sama pihak Muslim, Bang Horma. Oh. Soalnya kan katanya Ya, kan Allah jadi itu kan bersama. iya, jadi gini Bang, ada namanya Sidratul Muntaha. Ya, sebelumnya izin guru-guru semua. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan di atas langit ketujuh itu ada namanya Sidratul Muntaha. Nabi mengatakan besarnya itu digabungkan antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu. Kalau mau pahami besarnya, itu kalau kita perbandingan secara rasio 88-nya itu sama seperti cincin dibuang di padang pasir. Ini dibayangkan dulu ya, bagaikan cincin di padang pasir, itu yang digabung. Nah, di atasnya lagi, di atasnya Sidratul Muntaha, itu ada sebuah bagaikan lautan. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, lautan itu besarnya antara Sidratul Muntaha, 7 lapis langit dan bumi itu. Jadi kalau kita rasiokan lagi, secara skala perbandingan 99, itu hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Jadi, kita, langit, malaikat seisinya, semesta, semua makhluk yang ada itu bagaikan cincin dibuang di padang pasir. Itu dikecilkan lagi, dikerucutkan lagi, itu bagaikan di dalam lautan. Jadi lautan yang luasnya itu kita tuh hanya bagi debu, Bang. Jadi bayangkan laut di seluruh bumi itu kita hanya bagaikan debu. Di atasnya lagi tuh baru ada namanya arsy Allah, arsy itu atau singgasana. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, arsy-nya Allah itu besarnya itu digabung antara lautan tadi tuh. Jadi Sidratul Muntaha itu 7 lapis langit dan bumi itu kita rasiokan lagi 10/10-nya itu sama seperti cincin dibuang di padang pasir. Nah, Abang bertanya tentang arsy Allah. Jadi Bang, Allah itu bukan berarti dia bertempat di arsy. Bukan berarti itu seperti singgasananya, tapi ada di atas arsy. Nah, jadi Abang pahami dulu. Nah, kenapa Allah itu, umat muslim tidak melihat Tuhannya, bukan berarti tidak kelihatan. Tadi sudah saya jelaskan tuh perbandingan besarnya, rasionya. Jadi bukan gak kelihatan, tapi karena terlalu besar itu. Kita melihat daratan saja untuk satu kecamatan, meskipun kita dari menara tertinggi sekalipun, itu kita nggak mampu melihat secara keseluruhan. Harus melalui mapping. Jadi itu Bang istilahnya tuh, arsy Allah tadi. Jadi Abang bisa bayangkan tuh gimana besarnya itu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Jib, wabarakatuh. ada yang mau ditambahkan Bang Jib soal ketauhidan Allah? Silakan. Untuk arsy saya nambahin sedikit. Suaranya hilang Bang Jib. Halo Bang Jibril, monitor. Suaranya hilang Bang Jib. Bentar Bang Horma ya, izin ya. Iya. Bang Jibril, monitor 1 2 terhitung, monitor.
Wah, tampaknya Bang Jibril kehilangan koneksi nih teman-teman, atau terjadi trouble pada. Iya. Maha segala-galanya. Tuhan kami ini Bang, maha segala-galanya, maha pencipta segalanya, maha besar. Jadi, dan beliau ini maha pencipta. Dia ini maha pencipta Bang. Kalau Afwan, Bang Jib. Allah... Hah? Tadi suaranya hilang Bang Jib. Coba diulangi lagi Bang Jib. Barangkali Oke. ada kalimat yang terpotong. Ya, Allah kami ini, Tuhan, konsep ketuhanan dalam Islam ini, dia ini maha kuasa, maha pencipta, maha besar, maha suci, bukan makhluk. Di Islam ini jelas ada batasan di mana ada yang namanya makhluk dan ada yang namanya Tuhan. Tuhan nggak bisa ke makhluk-makhlukan, makhluk nggak bisa ke Tuhan-Tuhanan. Berbeda dengan konsep-konsep pagan yang lain, yang Tuhan turun jadi dewa dan seterusnya. Di Islam ini jelas Tuhan dan makhluk. Kalau sesama makhluk itu bisa berubah-berubah kayak jin, setan, iblis. Itu bisa menyerupai masing-masing. Kenapa? Karena detik Tuhan bisa menyerupai makhluknya, Tuhan bisa jadi iblis, Tuhan bisa jadi kotoran. Jadi di sini jelas Bang, Tuhan ini maha suci, maha besar, maha pencipta. Dan Abang kalau pemikirannya lebih besar lagi, lebih panjang lagi, lebih visioner lagi, lebih tinggi lagi, waktu dan ruang ini ciptaan Bang. Jadi mustahil Tuhan masuk ke ciptaannya. Jadi ruang dan waktu itu ciptaan Tuhan Bang. Jadi kalau Abang berpikir, oh arsy-nya Allah itu berarti tempat duduknya. Nah tempat duduk itu ruang Bang, itu ciptaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini maha pencipta. Jadi di atas segalanya. Jadi kalau ada yang sama dengan makhluknya, sama dengan ciptaannya, itu bukan Allah. Jadi kalau Abang yang tanya arsy itu tempat duduknya, singgasananya, kalau singgasana itu ada ruangnya, ada waktunya. Allah itu di atas itu lagi, di luar itu lagi. Gitu Bang. Jadi mesti paham ininya, konsep ketuhanannya. Iya, saya setuju Bang kalau soal itu Bang. Gak mungkin kan kalau Tuhan itu bercampur dengan makhluknya, apalagi menyerupai. Benar-benar. Karena kalau kita Bang, kalau kita membuat sesuatu kan kita mesti pisahkan ya antara membuat dan menciptakan. Menciptakan itu dari yang nggak ada jadi ada. Sementara membuat itu ada bahan bakunya. Saya membuat komputer itu bahan bakunya motherboard, prosesor, mouse, monitor, RAM, hard disk dan segala macam itu membuat kita. Allah ini dia menciptakan Bang. Nah kita yang membuat aja, kalau Abang buat kue, Abang disamain sama kue mau nggak Bang? Nggak mau dong. Apalagi Tuhan ada gambarannya Bang. Nggak mau. Karena sekarang kalau saya bilang, Bang saya di depan komputer, saya punya foto Abang. Abang percaya nggak? Abang percaya. Abis itu rupanya begitu saya buka kameranya, rupanya foto Gus Dur. Abang kira-kira marah nggak? Iya. Apalagi Tuhan Bang. Oh, manusia di sana, orang di luar sana yang non muslim ngaku-ngaku punya gambaran Tuhan, tiba-tiba gambarannya salah Bang. Kira-kira Tuhannya marah nggak Bang? Itu baru orang. Ini maha pencipta Bang digambarkan. Jadi di dunia ini memang selalu ada dua agama Bang. Satu samawi, satu pagan. Samawi ini Tuhannya nabi-nabi yang tidak terlihat. Sementara yang satu lagi Tuhannya pagan, yang Tuhannya selalu terlihat. Seperti Hindu, Buddha, Zeus, Mitra, Horus. Jibril tadi dia tanya itu mengenai Trinitas, belum ada yang jawab. Oh, kalau soal Trinitas, kalau saya buka datanya ya Bang ya, Abang kalau abang bisa Google ini, Abang bisa klarifikasi ini, Abang bisa cek langsung soal Trinitas. Abang bisa kalau ada Google sekarang, Abang bisa buka Bapak Trinitas yang mengusung konsep Tritunggal. Itu ada namanya Tertullian.
Nah, kalau kita cari tahu Bang, Tertullian ini dia sebentar ya, saya buka ya. Ini dari Learn Religions, Biography of Tertullian, Father Latin Theology. Ini Tertullian, dia the Father of Trinity. Si Tertullian ini lahir tahun 145 di 160, 100 tahun setelah Yosua nggak ada. Dia lahir di Carthage atau sekarang yang namanya Kartago di Tunisia. Nah, dia masuk Kristen. Ini dia orang Romawi dari North Africa. Dia bapak hukum, retorik, filosofi, literatur, grammar, Greek, Latin. Abang bisa cari tahu langsung. Bapaknya ini Roman Centurion, pasukan Roma. Centurion ini pasukan Roma. Nah, jadi dia masuk Kristen di umur 50, Bang. Abang bisa cek langsung, ada semua. Ini lengkap kok. Nama lengkap dia Quintus Septius Florens Tertullianus. Maka jadi disebut Tertullian, Bapak Tritunggal. Nah, kalau kita pelajari hidupnya Bang, dia masuk Kristen di umur 50. Berarti 50 tahun pertama agama dia apa? Agama dia Bang, namanya Capitoline Triad, Roman Greco. Nah, Roman Greco ini agamanya si Tertullian ini punya raja, punya Tuhan. Tuhannya dia bertiga gitu ya, gini kayak boy band Tuhannya. Nah, Tuhan yang pertama namanya Jupiter, bapak segala bapak. Habis itu Tuhan keduanya Juno atau Firman. Habis itu Minerva, the goddess of wisdom. Nah, Tuhannya memang selalu kayak gini, bertiga. Dia nggak pernah solo karir. Nah, di sini masalahnya Bang. Di sini masalahnya. Kalau kita pelajari ini dari The Original Christian Biblical Trinity, ini Trinitas ya, dari Theophilus of Antiochia. Nah, dia di sini Bapak Tritunggal juga. Di sini dia ngajarin Bang, kalau Tuhan itu memang terdiri dari Bapak atau Tuhan, Firman, and His wisdom. Minerva, the goddess of wisdom. Jadi Tertullian yang agamanya 50 tahun pertama Capitoline Triad, tiba-tiba masuk Kristen di umur 50 dan dia jadi Bapak Tritunggal. Dan disahkan oleh Nikea di tahun 325 konsilnya. Nah, itu kalau Abang mau tahu sejarah Tritunggal. Abang kalau nggak percaya sama saya, jangan percaya sama saya Bang. Waduh, saya siapa sih? Tapi Abang Google aja, Abang cari aja. Tapi jangan dari kekristenan nih, yang lebih netral. Oke, baik. Mana Bang Horma? Ada lagi yang mau ditambahkan atau ada yang mau ditanggapi? Oh, itulah Bang. Saya sebenarnya udah percaya Bang sama Islam, tapi masih takut sama keluarga Bang. Itu gimana ya Bang ya? Mantap. Silakan Majid. Di situ nggak sih poinnya iman? Karena seorang muslim, definisi seorang muslim itu artinya berserah diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, berserah diri terhadap Tuhan yang satu, yang tidak terlihat, yang maha kuasa, pencipta langit bumi beserta isinya. Dan ini juga yang dilakukan nabi-nabi sebelumnya. Abang tahu nggak waktu Abang menyebutnya Moses, kami menyebutnya Musa alaihi salam. Waktu Nabi Musa berhadapan dengan tukang-tukang sihir. Tukang-tukang sihir itu punya punya ular, dan Nabi Musa disuruh lemparkan tongkatnya. Di situ iman dia lemparkan, tiba-tiba tongkatnya jadi ular. Dan ini udah jadi ular loh Bang. Ini udah jadi ular, tiba-tiba dia dapat firman, ambil lagi tuh ular. Ini ular hidup loh disuruh pegang. Tapi karena imannya, tawakal dia, berserah diri dia terhadap Tuhannya, dia lakukan juga, tiba-tiba ularnya itu yang dipegang jadi tongkat lagi. Di situ titik imannya. Kita nggak tahu apa yang Tuhan mau lakukan sama kita, tapi kita ikutin aja, kita beriman. Definisi muslim itu berserah diri.
Jadi kalau abang masih takut ini, takut itu, takut ini, takut itu, ya kita sebagai manusia kan cuma bisa ikhtiar, ya kan? Kita bisa pakai plan A, plan B, plan C, gimana nanti keluarga, gini, itunya bisa. Tapi kalau soal iman, ya di situ nggak sih justru poinnya? Oh, jadi gini maksud abang kan, kalau makin banyak iman kita, makin banyak pula Tuhan kan menolong kita gitu ya bang. Yes. Oh, iya. Tanya lagi bang, kami Muslim di sini. Gimana? Tanyakan aja sepuasnya. Gitu aja bang. Soalnya kan saya sudah temukan kebenarannya di Al-Quran kan, itu surah-surahnya tadi sudah saya sebutkan. Nanti tolong balas DM saya bang ya. Nanti ada yang saya ada perlu nanti bang bang. Siap boleh. Oh iya. Tapi ada satu data yang abang mesti abang tadi kan mencocokkan dengan ayat-ayat Al-Quran kan. Ini kalau data ini ya, ini saya selalu, kemarin saya sempat ngobrol sama orang yang belajar genom dan evolusi dan segala macam, dia bawa website ini. Di sini dari PMC ncbi.nlm.nif.nih.gov. Ini kalau saya lihat di sini, ini situs web resmi pemerintah Amerika Serikat. Jadi .gov ini .government ya. Mereka punya yang namanya NIH, National Library of Medicine, di PMC, PubMed Central. Di sini mereka membahas Human Embryology and Holy Quran, an overview. Jadi embriologi manusia dan Al-Quran, suatu tinjauan. Mereka membahas habis soal embriologi yang dibahas di Al-Quran. Tapi kita langsung ke conclusion-nya aja. Conclusion itu apa sih? Kesimpulan. Nah, di sini dibilang Al-Quran berisi gambaran komprehensif tentang perkembangan manusia. Tidak ada catatan perkembangan manusia yang jelas dan lengkap seperti klasifikasi, terminologi, dan deskripsi yang ada sebelumnya. Pengetahuan ini datang kepada kita di zaman ketika belum ada mikroskop, belum ada kaca objek, belum ada bahan pengikat atau alat apapun lainnya. Dan terlebih lagi, uraian ini diriwayatkan oleh seorang yang buta huruf. Siapa yang akan mengungkapkan informasi ini kepadanya kecuali Sang Pencipta sendiri? Maha benar Allah dengan segala firman. Maha benar Allah dengan segala firman. Ya, jadi kalau mukjizat itu saya ngelihatnya, saya sebagai pribadi ya, mukjizat itu kan terjadi itu untuk umatnya. Waktu Nabi Musa membelah laut, umatnya yang bisa melihat. Kita nggak bisa ngelihat, kita bukan umatnya. Waktu Nabi Isa membangunkan orang mati, umatnya yang bisa melihat, kita nggak bisa ngelihat. Tapi karena saya umat Rasulullah, saya umat Nabi Muhammad, saya bisa ngelihat mukjizatnya sekarang. Jadi benar yang di Al-Quran bilang, bukan matanya yang buta, tapi hati dalam dadanya yang nggak bisa ngelihat mukjizat-mukjizat ini. Gitu sih bang, lebih ke sana. Gitu bang. Aduh nih sebatang dulu nih. Sebat dulu abangku. Oh iya, ini Bung Horma katanya di Batam ya lokasi? Iya di Batam. Di mananya? Di Botania 1. Oh Botania, boleh DM ya, boleh DM. Oke. Iya lagi di Batam juga kebetulan. DM aja Bang Chris jadi Manuel ini, beliau berdomisili di Batam juga itu. Ada kok beberapa yang udah ketemu juga, yang tapi oten. Biar semakin dalam lah gitu maksudnya. Iya. Nanti kita ketemu mungkin di Batam Center atau di apa, bebas. Kita cari tempat ngopi. Oke boleh bang. Terakhir, Bang Horma, abang percaya nggak ada orang wise bilang sejarah akan berulang? History will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Bisa aja sih bang. Kalau saya meyakini banget bang, karena saya ngelihat langsung, history will repeat itself, sejarah akan selalu berulang. Jadi kalau kita lihat riwayat-riwayat dari Al-Quran, diceritakan waktu itu Nabi Nuh, Tuhannya tidak terlihat, maha besar, tauhid satu, bukan bertigaan kayak boyband. Nabi Nuh waktu itu dapat firman untuk membangun atau membuat Bahtera Nuh.
Tuhannya nggak terlihat, dia dapat firman, dia dapat wahyu. Disuruh pengikutnya, disuruh umatnya, ayo nih umatnya penyembah pagan nih. Penyembah berhala, penyembah makhluk. Bukan penyembah Tuhan ya, penyembah makhluk. Habis itu Nabi Nuh, ayo kita bikin bahtera. Penyembah-penyembah makhluk ini, penyembah pagan-pagan ini bilang, mana Allahmu? Allahmu tidak terlihat, Allahmu nggak maha kuasa. Lihat nih Tuhan saya bisa turun. Lihat nih Tuhan saya ada bentuknya. Lihat nih Tuhan saya ada tulang punggungnya. History will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Kafir-kafir di luar sana akan selalu bicara seperti itu. Dan Muslim, seperti nabi-nabi sebelumnya, selalu akan dihinakan. Tuhannya selalu akan dinistakan. Tapi kita lihat nanti. History will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Ya, gimana Bang Horma? Urus nanti di DM, biarkan nanti. Malam ini gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Soal keislaman silakan. Ada, cukup itu aja Bang. Insyaallah. Iya. Jadi menarik nih abangku, berlatar belakang dari, mohon maaf ya tadi ya, hubungan pacaran ya Iya. sama kakaknya tuh, Masya Allah. Iya bang, jadi begitulah Islam bang. Agama yang memang diturunkan langsung oleh Allah, diridhoi langsung oleh Allah sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia tanpa keterkecualian gitu. Nah, Nabi pun menyatakan begini ya bangku, mengenai konsep keselamatan, bahwa setiap umatnya itu akan masuk surga kecuali mereka yang enggan masuk ke dalam surga. Siapakah yang enggan itu ya Rasulullah? Kata sahabat ya kan, mereka yang tidak mengikuti perintahku, yang tidak mengikuti perintah dari Allah dan melanggar larangan-larangannya tuh. Gitu abangku. Enggak, yang kerennya tau nggak apaan, Vi? Yang kerennya tau nggak apaan? Gimana tuh? Kita nggak ada untungnya di sini tau nggak? Kalau pendeta, kalau evangelis atau iya orang-orang gereja itu ada untungnya, ngejelek-jelekin agama orang di sini, habis itu naik-naikin agama dia di sini. Untuk kita nggak ada untungnya. Ini sekarang abang ini mau syahadat nggak mau syahadat, mau syahadat 10 tahun lagi, mau nggak pernah masuk Islam, nggak ada untungnya buat kita. Nggak ngaruh ke saldo saya 1 sen pun, nggak ngaruh ke hari saya satu titik pun. Di sini bang, simply kami Muslim, kami memiliki sebuah kewajiban. Nanti begitu saya dihisap, Allah akan mempertanyakan semua tindak tanduk saya, semua harta saya. Ditanya ini duit kemana, kamu pakai buat apa, waktu kamu pakai buat apa, ilmu yang kamu punya kamu apakan kamu ini. Jadi kalau ilmu saya pendam, saya tidur malam ini, besok saya kerja, saya nggak peduli sama orang di luar sana. Ilmu itu akan membelenggu saya. Jadi saya simply di sini, abang-abangku di sini simply hanya melepaskan kewajiban kami. Nggak ada untungnya kami di sini. Jadi ya itu, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi ya Ki Jibril, mungkin satu-satunya keuntungan kita adalah investasi akhirat ya Ki ya. Kalaupun ada rezeki di dunia itu bonus saja. Begitu ya Ki ya. Iya, itu yang tadi bilang nggak ngaruh buat kita nih, yang di sini, untuk dia mau masuk Islam nggak masuk Islam nggak ngaruh. Kita nggak dapat perpuluhan, nggak dapat perlimaan, nggak dapat persebelasan. Allah wala quwata illa billah. Iya Alfi, silakan Alfi, mau nunjukin data apa? Betul sangat sekali. Jadi gitu ya, hanya orang cerdas saja yang memeluk agama Islam. Jujur saya bilang, cerdas dalam berpikir, cerdas dalam berlogika, ya. Abangku, saya kasih pantun untuk kau bangku. 1-2 kucing berlari, tidaklah sama si kucing mini. 1-2 oten kabur dan lari, naik lagi, dusta kibul kembali.
Dari zaman Patimura kesatria perang sampai zaman apologet Islam pejuang, naluri kejang otaknya pembangkang, kau minta Billy Oten pijat perangsang. Kami memberikan edukasi cerdas dan yang sehat, tanpa framing dan asumsi yang sesat. Berpikir cerdas, berlogika akurat, tolak ukur kuat menjadikan kami taat. Dari belahan dunia sampai samudra, Islam tersohor dengan kasih cinta. Beradab, berilmu, cerdas, dirmala citra, dihina, dihujat, kami cukup senyumin aja. Di kitabmu, semua nabi-nabi itu terhina. Miris membaca apalagi membayangkannya. Dari awal manusia pertama Adam dan Hawa, kalian tuduh pendosa, cerca dan hina. Islam bukan agama yang dikonsep, tapi agama suci, fakta dan tidak pakai resep. Tidak seperti ajaran-ajaran yang banyak demonstrate dengan joget koplo, dansa dan musik rap. Stay tune. Masya Allah. Tapi izin ikut juga sebelum Alfi. 1000 mimpi belum tentu menjadi kenyataan. 1000 janji belum tentu jadi bukti. Tapi ingat, 1000 rupiah udah pasti dapat bakwan 1. Nggak nyambung ya, yaudah lanjut. Masuk perpuluhan tuh kawan. Ya Bang Horma, begitulah lebih kurang dari kami Bang Horma. Terus terang aja ya, sebenarnya kami menganggap pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman non-muslim itu Ada sayang, ada. ini Lanjut, Pi. Lanjut, Pi. iya, ini pandangan Alfi dan teman-teman apologet yang lain ya Bang Horma ya. Dalam arti kata begini, kami nggak selalu menganggap pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Kristen ini sebagai sebuah serangan, tidak. Karena kenapa? Terkadang pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh teman-teman non-muslim ini adalah suatu ilmu baru yang kami dapatkan Bang. Dengan segala keterbatasan yang kami punya, tiba-tiba kami mendapatkan pertanyaan yang sebelumnya tidak pernah kami dengar, dan kami mendapatkan ilmu yang baru. Gitu. Nah, karena Nabi pun menasihatkan kami untuk menjadi pelajar hingga wafat, pelajar hingga mati, pelajar seumur hidup. Kami adalah umat yang selalu tolabul ilmi. Kami adalah umat yang selalu menuntut ilmu hingga ke liang lahat. Lalu abangku, Bang Horma, semoga Anda masih monitor Bang, karena Bang Jibril tadi bilang, kalau kita punya ilmu tapi kita tahan-tahan, aduh nanti bahaya mempertanggungjawabkannya kan Bang Horma ya. Jadi Bang, Iya. Bang, Iya. Nabi yang tadi dikatakan di website Amerika Serikat sebagai seorang yang buta huruf Bang, membawakan kitab yang berisi surah An-Naml ayat ke-88. Alfi persingkat saja, di dalam ayat ini ada diksi bahwa engkau ya Bang Horma akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya. Ya Bang Horma ya, kelihatannya gunung-gunung itu memang tepat di tempatnya itu kan. Dia itu tidak mengalami pergerakan seperti pernyataan Al-Quran. Yang saya temukan pada eos.org, di sini ada judul Mountains Way to the Seismic Song of Earth, bahwa gunung itu bergoyang mengikuti lagu seismik bumi. Pernyataan dari Richard Jesima pada tahun 2022. Apa dikatakan di sini abangku? From a human perspective, dari sudut pandang manusia, gunung-gunung berdiri kokoh dan diam, simbol besar dari ketahanan dan keteguhan yang tenang. Ya, tampaknya ada kesamaan narasi di sini dan dilanjutkan dengan narasi padahal ia berjalan seperti jalannya awan abangku. Dan apa dikatakan di research ini? But new research. Tapi penelitian baru-baru ini mengungkapkan bahwa gunung-gunung pada kenyataannya bergerak sepanjang waktu, berayun perlahan mengikuti ritme seismik yang mengalir di bumi tempat gunung-gunung tersebut berada. Jadi Bang Horma, gunung yang kelihatan gede gitu ya, diam di tempat, nggak bergerak sedikit pun, menurut penelitian pun dia itu bergerak mengikuti ritme seismik selembut jalannya awan, dan itu telah dinarasikan di dalam Quran surah An-Nahl ayat ke-88 yang kitabnya pun dibawa oleh seorang yang dikatakan ummi ya,
tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, dan dari manakah ilmu pengetahuan ini beliau dapatkan kecuali dari Sang Pencipta langit dan bumi itu? Coba dibuka surat 41 ayat 53 Alfi. Al-Fusilat ayat 53. Tolong dibacain deh biar abang ini paham. Ya, di dalam surah ke-41 ayat yang ke-53 surah Fusilat dikatakan di sini. Tunggu ya. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Tidakkah cukup bagimu bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Itu abangku. Iya bang. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Wah, luar biasa Al-Baqarah ayat 2 itu. Oke, Itulah Bang. kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nggak ada keraguan di dalam Bi, Al-Quran, Bang. itu sama kayak ini ya, Bi, ya, teori Big Bang ya, Al-Anbiya ya, Al-Anbiya 30 ya. Teori Big Bang pun telah Itu dinyatakan teori di Big Bang juga Al-Anbiya. surah Fusilat ayat 11 juga diterangkan Big Bang. Nah tuh, ledakan raksasa Big Bang kan di Al-Anbiya 30 itu. Makanya Al-Quran itu ya sebenarnya. Enggak, yang tunggu tuh, yang kayak gitu pasaran. Yang kayak gitu tuh pasaran. Yang susah tuh, pembohong. Kalian udah tahu belum? Oh, tahu. Yang Bang Jibril pernah. Oh iya. Tahu. Kasih paham. Kasih Tapi Bang Jibril, Bang Jibril ada juga ini yang bahwasanya matahari itu bersuara ya dengan ketukan itu. Surat apa itu Via? Lu surat. Oh, itu agak susah tuh. Ya dari Nah, Rasid. itu mungkin kau Horma bisa kau pahami itu bahwasanya matahari itu mempunyai suara ketukan. Suara ketukan pintu itu. Ya, itu benar. Lebih tahu Korteks itu Bang Jibril lah. Itu baru, itu spesifik banget coy. Itu kalau Big Bang, kalau ayat-ayat lain tuh kayak masih ini cocokologi ini apa segala macam. Ini gimana lo caranya? Nih. Jadi di sini dinarasikan, ini di Al-Alaq ayat 15. Ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. A lying, sinning forelock. Ubun-ubun yang mendustakan lagi durhaka. Berarti yang bohong, ini di Al-Quran 14 abad yang lalu dibilang yang bohong itu jidat, forelock. Yang berbohong itu jidat. Nah, begitu kita buka, ini dari Scientific American, The Art of Lying, gimana cara berbohong. Nah, begitu kita baca-baca, ya, prefrontal Cortex. betul. Nah, di sini dikasih tahu bahwa jadi yang berbohong itu prefrontal cortex. Tapi kalau kita cari tahu nih, prefrontal cortex itu di mana sih? Jidat paman. Prefrontal cortex. Ini kan tulah ini otak bagian belakang, di bagian depan. Jadi kalau di sini, ini dia bilang jelas banget. Pelan-pelan Bang Jib, Jidat. pelan-pelan Bang Jib. Aku pengen tahu juga. Jidat yang berbohong. Selama ini lidah ya Bang Ajib ya. Kata-kata orang ya. Jadi itu, aduh, gimana itu? Di 14 abad yang lalu di padang pasir bisa tahu yang bohong itu jidat, bukan bagian kanan kepala, bukan atas kepala, kiri belakang ini itu, enggak, jidat yang bohong. Jidat. Sang Bang Jibril. Kalau saya lagi interogasi Oten itu, ketahuan kalau dia berbohong, pas gua ketok jidatnya langsung jujur dia.
Oh, Bang Jibril. Gue sering praktekin di darat bener. Iya bener. Enggak, karena Rasulullah ini sebelum Satu ini lagi Bang sebelum- Jib. Enggak, Satu lagi, sebentar. Bang Jib. Coba bawa ini nih, Bang. Rasulullah ini Kasih paham ini, Rasulullah Bang Jib. ini sebelum menjadi Rasulullah, dia ini dipanggil Al-Amin di kotanya. Al-Amin Seorang yang yang dipercaya. dipercaya. Kebayang nggak ada satu narasi kalau waktu kafir-kafir Quraisy ini mereka benci sama Rasulullah, tapi pada malam hari mereka menyimpan barang-barang berharga mereka sama Rasulullah. Jadi mereka benci sama Rasulullah. Tapi karena dia yang dipercaya, mereka nih ini munafik nggak? Sama nggak nih sama orang-orang di luar sana yang Allahmu, Allah SWT, tapi digunakan kata Allah juga di kitab mereka. Munafik nggak? Sama nggak tuh? Nanti alibi mereka, oh beda Allah kita, Allahmu Allah Mekah, Allah kami Allah Israel. Bapak ya kepala sekolah. Bang Jib. Kakeknya Lanjutkan lagi hakim Bang Jib. garis. Yang itu Bang Jib. Ah. Bang Jib, lanjutin lagi yang satu lagi Bang Jib, kasih paham si Horma. Sidik jari. Wah, itu Nggak. Alfi deh. Saya nggak ini kalau itu. Soal Nggak ada datanya itu, saya nggak save. soal prefrontal cortex tadi itu singkatnya begini teman-teman. Al-Quran itu secara spesifik menyatakan bahwa sumber kebohongan, seni kebohongan manusia itu berasal dari otak bagian prefrontal cortex gitu. Sebagaimana yang diketahui di ilmu sains, otak-otak itu ada beberapa bagiannya. Limbic lobe, prefrontal lobe, terus parietal lobe, ada amigdala, cerebellum dan sebagainya. Dan Al-Quran sangat spesifik menyatakan bahwa manusia itu memiliki seni untuk berbohong itu berasal dari otak bagian prefrontal cortexnya yang terletak pada bagian jidatnya gitu teman-teman. Berarti Ini itu buat- tidak masuk itu dalam Al-Alaq 15 sampai 17. Bagaimana otak mengambil keputusan. Pada saat itu belum ada tuh suatu ilmu yang secara mendalam, secara komparasi membahas itu. Jadi bisa kita simpulkan begini ya teman-teman ya. Ini Alfi udah pernah bahas juga sama Bang Daman. Al-Quran itu ya diturunkan di tengah-tengah bangsa yang jahil. Sebenarnya narasi Al-Quran itu bukan menyerang agama manapun, tidak. Al-Quran itu datang untuk menyerang pola pikir manusia, untuk menyerang akal manusia agar kembali kepada fitrahnya. Fitrahnya sebagai apa? Manusia. Makanya ditutup dengan surah An-Nas. Tuh. Lalu, tidak sedikit ayat Al-Quran itu menyuruh kita untuk berpikir, untuk merenung, untuk menggunakan akal, afala yatadabbarun, afala yatafakkarun, dan seterusnya. Gak ada, aku banyak baca kitab-kitab yang lain, gak ada perintah untuk berpikir. Paling cuma kasihlah Allahmu dengan segenap akal budimu, lah itu doang. Mana lagi? Pesan nih lo Bang Jibril teman-teman semua ya. Kalau Oten lagi on cam ya, terus diskusi itu loh ya. Pantesan kalau setiap berbicara itu kalau ditanya pasti mengkerut jidatnya. Ternyata dia berbohong ya. Halo bang. Coba aja perhatikan tuh kalau dia Intermezzo itu Bang Horma ya. Iya. Kayak bomom. Intermezzo itu Bang Horma. Udah kayak Gimana, Bang Horma? lutut, udah kayak lutut keningnya kalau berkerut. Pantas Mikana tuh kerutannya tuh udah kayak umur 60-an itu kalau kita lihat dia tuh. Iya betul. tidak menyebut nama lah. Yang penting Jangan kan nyebut nama. Oh iya inisial Mikana itu deh. Jadi Bang Horma, memang gimana, Bang memang sumber berbohong itu dari jidat kan gitu. Makanya ini saya serius kali ini Bang. Oma sedikit lagi Bang Oma. Makanya itu ya umat Islam itu kenapa harus membasuh jidat 5 kali sehari wajib supaya Adam itu jangan berbohong. Jaga berbohong ya. Iya gitu loh. Makanya lu coba berwudu 5 kali sehari. Adem jidat lu. Bener. Betul. Setuju nggak tuh, Bro Horma? Iya, karena kan terletak di jidat kebohongan itu. Nah itu dia. Makasih. Lanjut.
Ya bang, makasih Sama, banyak Bang atas Andi. ilmu-ilmunya bang. Gimana Horma? Ada yang mau tanyakan lagi? Tanyakan saja tuh tentang Islam. Atau memang kamu pernah mendengar hal yang tidak baik ini mungkin framing gitu? Tanyakan saja, jangan sungkan. Karena di sini guru-guru semua, guru-guru saya itu bisa dijelaskan. Ya penjelasannya lebih kurang bang sama penjelasannya apa yang dijelaskan sama pacar saya itu bang. Wah, jangan-jangan pacarnya apologet lagi. Bisa jadi sih bang, karena apa ya, materi yang dijelaskan itu detail, singkat, padat, jelas, mudah dipahami, masuk di otak. Sama toh bang, sama toh dengan kami toh. Lebih kurang 11-12. Lebih kurang. Yang penting asas kok apanya dalam artian abang tuh menyimpulkannya sama toh. Tapi di sini sangat detail. Oke, nah, iya itulah bang, itulah gunanya. Yang penting kami tidak pakai kata jadi begini, nggak ada itu bang. Bang Hormah. Iya. Tapi gini, tujuan abang berpacaran itu pasti untuk ke jenjang lebih serius kan? Iya bang. Nah, ini saya ada pertanyaan nih. Tujuan manusia itu menikah untuk apa? Untuk pertama kan kalau di Islam itu ibadah, betul nggak? Iya, ini kita secara umum aja dulu nih. Tujuan manusia menikah itu untuk apa? Selain cinta. Keturunan. Nah, keturunan. Keturunan itu dapat dihasilkan dengan apa? Maksudnya bang? Keturunan, bisa adanya keturunan itu dengan apa dapat diwujudkan itu? Dengan hubungan. Hubungan. Artinya lelaki mengeluarkan spreme, maaf agak saya simpangan ya, biar nggak ini. Spreme ke dalam rahim wanita. Jadi ada nggak fungsi lain dari spreme lelaki itu selain untuk membuahi? Ada nggak, saya tanya nih, kira-kira nih. Ada nggak fungsi lainnya gitu? Oh, itulah bang ayat yang saya tadi tanyakan bang. Ayat Ya, itu. nah itu dia bang. Jadi gini, sebelum saya ke ayat, saya jelaskan dulu nih ya. Ini saya pendekatan secara rasional. Nah, jadi seperti apa sih berpikir secara rasional itu? Nah, ini sering saya uraikan. Berpikir secara rasional, misalnya nih, abang kan di Batam nih. Abang saat bangun pagi, di daerah abang itu basah semua. Nah, itu kan nggak mungkin tetangga kita nyiram air satu kampung sehingga saat kita bangun pagi ternyata basah, nggak mungkin kan? Iya. Artinya satu-satunya jawaban yang mungkin adalah bahwasannya sebelumnya itu terjadi hujan, ya nggak? Makanya basah pagi hari itu. Nah, itulah berpikir secara rasional. Itu ada juga secara objektif, kita melihat secara langsung, secara empirik. Nah, jadi kalau kita bahas spreme, satu-satunya fungsi spreme manusia dalam lelaki itu adalah hanya untuk membuahi, nggak ada yang lain. Nggak ada fungsi lain selain hanya untuk membuahin. Itu ya, hanya untuk membentuk individu baru. Nah, saya bertanya nih ke Bang Horma, terlepas dapat informasi dari manapun itu, pernah nggak spreme lelaki ketika sudah keluar, dia masuk lagi ke dalam itu? Pernah nggak begitu? Ada kejadian? Nggak pernah bang. Nggak pernah kan? Gimana cerita dia masuk lagi gitu? Atau dia keluar nih, masuk ke dalam rahim wanita. Dia membaca ini, diisi dalam rahim wanita, dicatatnya, masuki ke data, terus dia masuk lagi nih, ke dalam pria nih, dia memberitahu nih, bahwasannya di dalam rahim wanita ada ini, ada ini, ada nih. Kira-kira ada nggak begitu? Nggak ada, terlalu menghayal kan? Iya. Nah, ini ada suatu keanehan bang. Jadi gini, pertama, wanita itu punya racun asam. Racun asam itu terletak di gerbang wanita. Ini pahami dulu. Jadi fungsi racun asam di gerbang wanita itu atau segitiga wanita itu dia bisa membunuh ribuan penyakit, ribuan bakteri, virus itu hanya dalam jangka waktu 2 detik. Virus, bakteri itu musnah lenyap habis dalam 2 detik. Nah, pertanyaan saya bang ke abang Horma ini, spreme itu kalau tidak ada persiapan, tidak ada informasi yang akurat atas apa yang ada di dalam gerbang wanita, kira-kira dia bakal musnah juga nggak kena racun asam itu? Mana ya bang? Apa tadi bang pertanyaannya bang? Kalau spreme pada lelaki ini masuk ke dalam gerbang wanita tanpa ada persiapan, tanpa ada dia tuh mempersiapkan lah gitu, dia kira-kira bakal musnah juga nggak tuh kayak bakteri, kayak virus itu di gerbang wanita itu?
Karena di gerbang wanita itu ada namanya racun asam. Kurang paham bang tentang ilmu biologi bang. Iya, nah ini saya jelaskan. Jadi itu sperma itu pasti bakal musnah juga, sama halnya seperti bakteri, virus dan lain-lain kalau dia tanpa persiapan. Tapi bang, dalam biologis, kalau abang pahami, rata-rata sperma lelaki itu keluar 500 juta itu. Jumlah selnya itu rata-rata. Kalau dia tanpa persiapan, dia akan selesai, akan dead dalam 2 detik, akan end dia tuh. Nah, tapi ternyata bang, ini fakta menarik dan ini fakta, sperma lelaki itu memiliki yang namanya penawar racun. Dan dosisnya itu sesuai dengan apa yang ada di gerbang wanita. Sampai sini bang paham ya? Ya. Nah, lantas ini akan menjadi pertanyaan bang. Ini akan jadi aksioma nih. Pertanyaan, sperma dia punya penawar racun supaya dia ini nggak terdistrak sama racun asam di wanita. Tapi penawar racun ini sama ini kayak abang demam nih. Obat demam, ya obatnya obat demam gitu. Batuk, obatnya obat batuk, paham ya? Nah, begitu juga sperma. Panjang tuh Chris. Panjang tuh Chris, belum ke situ dari Chris. Iya, mungkin ku persingkat. Jadi pertanyaannya bang, dari mana dia tahu bahwasannya di situ ada racun? Dari mana dia tahu jenis racun yang ada di sperma gerbang wanita dan bagaimana dia dapat mensintesa penawarnya bang? Nah itu jadi pertanyaan. Nggak mungkin itu terjadi secara kebetulan. Nah ini akan langsung membungkam ateis. Ateis akan terdiam akan hal ini. Artinya Tuhan ada. Nggak mungkin ini terjadi dengan sendirinya. Nggak mungkin ini terjadi secara evolusi. Bahkan manusia saja sepintar-pintarnya profesor atau Albert Einstein sekalipun, dia butuh waktu puluhan tahun untuk mencari namanya penawar racun. Itu pun dengan laboratorium yang memadai itu bang. Sampai sini bang pahami dulu. Sampai sini kita garis bawahi, Tuhan ketemu di sini bang. Gimana bang Hormat? Nanti bisa bang pelajari itu biologi dengan anatomi tubuh. Nah, itu jatuhnya. Tapi itu dikolerasi dengan surah yang ada di Al-Quran gitu. Tapi aku suka dengan bang Hormat ini ya, Chris ya. Karena gini, ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa roh. Aku suka dengan dirimu bang. Gitu. Suka aku dengan dirimu. Beradab. Lanjut Chris. Iya. Bentar lagi 5 menit masuk kerja ini bang. Sebelum saya keluar nih bang, boleh nggak bang saya bacakan satu ayat bang? Apa tuh bang? Ya. Silakan. Ayat di dalam Al-Quran bang. Silakan. Ayat ini ayat favorit pacar saya bang. Ayat ini kan sering terdengar di samping rumah saya bang, di musola. Rumah saya kan di samping musola.